Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu contoh soal dari rancangan acak kelompok lengkap. Nah, langsung saja ke soalnya, yaitu suatu penelitian akan dilakukan untuk membandingkan pengaruh jenis media pembelajaran yang digunakan guru terhadap hasil belajar siswa kelas 2 SMA khusus pokok bahasan peluang. Nah, jenis media yang dimaksud adalah cetak, audio, visual, dan berbasis komputer. Untuk keperluan tersebut telah dipilih secara acak 12 kelas. Namun setelah dilakukan tes kemampuan awal, ternyata kelas tersebut dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu kategori kemampuan awal rendah, sedang, dan tinggi. Masing-masing kelompok mendapatkan perlakuan 4 jenis media tersebut. Setelah pembelajaran selesai, semua kelas mendapat tes dengan soal dan waktu yang sama. Berikut adalah data tentang rata-rata nilai tes siswa dari ke-12 kelas yang digunakan dalam penelitian. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah tentukan rancangan apa yang sesuai dengan penelitian yang dimaksud dan lakukan analisis sesuai dengan rancangan tersebut. Gunakan taraf nyata 0,05. Nah, dalam soal tadi sudah disebutkan bahwa dari 12 kelas dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu kategori kemampuan awal rendah, sedang, dan tinggi. Jadi, rancangan yang sesuai adalah rancangan acak kelompok lengkap. Nah, selanjutnya untuk penghitungannya, yaitu yang pertama kita tentukan dulu hipotesisnya untuk H0 dan H1-nya. Untuk H0 maka jenis media pembelajaran yang digunakan guru tidak berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 2 SMA. Mohon maaf, ini tadi kelas 2 SMA. Kemudian H1-nya adalah jenis media pembelajaran yang digunakan guru berpengaruh secara nyata terhadap hasil belajar siswa kelas 2 SMA. Nah, kemudian sudah saya buat tabelnya dari data yang ada di sini tadi. Jadi ini yang perlakuannya di sini ada 4, yaitu cetak, audio, visual, dan berbasis komputer. Kemudian di sini adalah kelompoknya, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, di awal kita tentukan dulu T-nya. Di sini T-nya adalah jumlah perlakuan, yaitu di sini perlakuannya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Jadi kita tulis 4. Kemudian untuk kelompoknya di sini dikelompokkan menjadi 3. Maka R-nya adalah 3. Kemudian kita rata tengah dulu. Kemudian untuk memulai perhitungan, yang pertama kita tentukan TP. Di sini TP itu adalah total dari masing-masing perlakuan ini. Jadi kita tinggal jumlahkan saja menggunakan sum dari 3 ini. Nah, kemudian bisa kita tarik saja. Kemudian yang kedua adalah TK-nya. TK di sini adalah total dari masing-masing kelompok. Sama. Nah, lalu bisa kita tarik saja. Kemudian untuk rata-ratanya gunakan average. Nah, bisa kita tarik saja. Nah, kemudian untuk jumlah umumnya di sini atau total umumnya bisa kita pakai dari yang sini, dari TP ataupun dari TK juga bisa. Mohon maaf, pakai sum dulu. Kita jumlahkan, ini TP-nya saja. Nanti hasilnya akan sama dengan TK. Dan kemudian untuk rata-rata umumnya adalah rata-ratanya ini tadi. Nah, oke, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kita tentukan FK-nya atau faktor keragaman. Nah, untuk rumusnya itu adalah total umumnya tadi kita kuadratkan, kemudian dibagi dengan T dikali R. Maka ini tadi kita kuadratkan, kemudian dibagi dengan T dikalikan R.
seperti ini. Jadi FK-nya adalah 651,2 sekian. Kemudian selanjutnya bisa kita kerjakan adalah menentukan dB atau derajat bebasnya di tabel sumber keragaman atau tabel ANOVA-nya. Jadi yang pertama adalah dB kelompok di sini, yaitu kelompoknya tadi adalah R ya, R-1. Hasilnya 2. Kemudian untuk dB perlakuan yaitu T-1. Kemudian selanjutnya adalah dB totalnya, yaitu T dikalikan R-1. Kemudian untuk galatnya adalah dB total, dB kelompok kita kalikan dengan dB perlakuan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa menentukan jumlah kuadrat atau JK-nya. Jadi untuk JK kelompok di sini adalah sum square dari total kelompok atau TK-nya ini. Kemudian kita bagi dengan T dikurangi FK. Nah, kita dapatkan 0,3. Kemudian untuk JK perlakuan itu sum square dari TP atau total perlakuan, kemudian kita bagi dengan R min FK. Selanjutnya untuk JK totalnya adalah sum square dari total keseluruhan datanya, kemudian kita kurangi dengan FK. Setelah itu bisa mencari JK galatnya, yaitu JK total kita kurangi dengan JK kelompok dan kita kurangi lagi dengan JK perlakuan. Kemudian selanjutnya yaitu menghitung kuadrat tengah atau KT. Yang pertama KT untuk kelompok, yaitu dari sama dengan JK kelompok kita bagi dengan DB kelompok. Kemudian untuk KT perlakuan, kuadrat tengah perlakuan, yaitu sama dengan JKP kita bagi dengan DB perlakuan. Kemudian untuk KTG atau kuadrat tengah galatnya juga sama, itu dari JK galat kita bagi dengan DB galat. Nah, selanjutnya kita bisa hitung F tabel dan F hitungnya ya. Ini tadi untuk keterangannya. Untuk F hitungnya, yang pertama adalah F hitung kelompok, yaitu sama dengan KT kelompok kita bagi dengan KTG atau kuadrat tengah galatnya. Kemudian untuk F hitung perlakuannya, yaitu KT dari perlakuan, kuadrat tengah perlakuan kita bagi dengan KTG atau kuadrat tengah galat. Selanjutnya bisa menghitung F tabel, itu sama dengan F inverse dari tarafnya ini 0,05. Kemudian selanjutnya adalah DB kelompok dan kemudian DB galatnya. Nah, selanjutnya untuk ini juga sama, F inverse dari KT perlakuan dan KT galatnya. DB perlakuan dan DB galatnya. Ininya lupa, belum, mohon maaf, ininya belum kita tuliskan probability-nya. Kemudian
dB perlakuan dan dB galatnya. Nah, sekarang sudah kita dapatkan. Jadi keterangannya seperti ini. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh atau terdapat perbedaan yang nyata. Kemudian jika F hitungnya itu lebih kecil dari F tabel, maka berbeda tidak nyata atau tidak terdapat pengaruh, ya. Gitu. Sebelum itu kita tentukan dulu KK-nya atau koefisien keragamannya, yaitu SQRT dari KTG atau kuadrat tengah galat, kemudian kita bagi dengan rata-rata keseluruhan atau rata-rata umumnya. Nah, ini bisa kita jadikan persen saja supaya lebih mudah melihatnya. Nah, 11%. Nah, di sini jika koefisien keragamannya itu kurang dari 20%, maka data yang digunakan adalah data yang berdistribusi normal. Kemudian lanjut untuk kesimpulannya dari sini. Nah, untuk kelompok atau pengelompokan tadi menjadi kategori kemampuan awal, yaitu ada kemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Itu ternyata F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, sehingga tidak ada pengaruh, begitu ya. Jadi pengelompokan kemampuan awal tadi itu tidak berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Kemudian untuk perlakuan atau penggunaan jenis media pembelajaran, yang tadi ada pembelajaran cetak, audio, visual, dan berbasis komputer, itu F hitungnya lebih besar daripada F tabel di sini, sehingga terdapat perbedaan yang sangat nyata atau terdapat pengaruh, begitu ya. Sehingga bisa kita tuliskan di sini. Oke, kesimpulan. Kesimpulannya adalah jenis media pembelajaran yang digunakan itu berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 2 SMA. Maaf, kita atur dulu. Nah, sehingga kesimpulannya adalah jenis media pembelajaran yang diberikan atau yang digunakan oleh guru tersebut berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 2 SMA. Sedangkan untuk pengelompokannya tadi tidak berpengaruh. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.